setiap petunjuk hadiyun yang dimaksud di sini adalah petunjuk berupa apa saja. Apakah itu berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa tindakan, atau berupa apa saja yang itu merupakan hadiyun Nabi, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka qad rajah, maka hadiyun Nabi tersebut itu unggul dibandingkan dengan yang lain. Artinya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih unggul jika dibandingkan dengan petunjuk selainnya. Karena itulah maka karena petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih unggul, lebih baik dibandingkan dengan petunjuk selainnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salatullah Salamullah Alal Hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala falaysa ruknan yu'taqad fid dini wala tazigh an amrihil mubini illa bi kufrin fam bidhanna ahdahu fallahu yakfina adahu ahdahu bi ghairi hadha la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu wa'mur bi'urfin wajtanib namimah wa ghibatin wa ghaslatan dhamimah kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa kal mirai wal jadal fatamidi wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf wa kullu hadiyin lin nabi qad rajah fama ubiha fa'al wa dama lam yubah fatabi salihah mimman salafa wajani bil bid'ata mimman khalafa hadza wa arjullaha fil ikhlasi min ar-riya'i thumma fil khalasi min ar-rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil liha ulai qad ghawa hadza wa arjullaha ayyamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana thumma salatu wassalamu daimu ala nabiyyin dabuhul marahimu Muhammadin wa sahbihi wa itratihi wa tabi'in li nahjihi min ummatihi
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis kebaikan, majelis ilmiddin, dalam pengajian kitab Jawharatit Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa hadir dalam majelis ilmu dan senantiasa bisa melakukan berbagai macam amal kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita dengan kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kullu hadiyin lin-nabiyyi qad rajah fama ubiha fa'al wa da' ma lam yubah fatabi'is saliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Wa kullu hadiyin lan utawi saben-saben pitutuh lin nabiyyi ketuwe Kanjeng Nabi iku qatrajah. Qatrajaha teman-teman wis unggul apa hadiyun lin nabi. Fama ubiha, fama mongko utawi perkara ubiha kang wis den wenangaken den halalaken apa ma if'al mongko lakonono sapa sira. Wada lan ninggalo sapa sira ma ing perkara lam yubah kang ora den wenangi apa ma. Fatabi mongko manuta sapa sira as-salihah ing wong kang saleh miman saking wong nyatane saking wong salafa kang wis lewat sapa man. Wajanib lan ngetono sapa sira al bid'ata ing bid'ah kang sesat miman saking wong khalafa kang keri sapa man. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada dua nazam ini muallif rahimahullah ta'ala sesungguhnya menegaskan pada dua nazam sebelumnya. Pada dua nazam sebelumnya dijelaskan wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi. Nah, tentang kita wajibnya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fakullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ini juga perintah kepada kita untuk mengikuti kebaikan yang atau kebenaran yang diajarkan oleh para salaf, dan larangan bagi kita untuk mengikuti bid'ah sayyi'ah yang dilakukan oleh generasi khalaf maupun juga jika ada dari generasi salaf. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wa kullu hadiyin lin nabiyyi qad rajah fama ubiha fa'al wa da' ma lam yubah. Nah, setiap petunjuk hadiyun yang dimaksud di sini adalah petunjuk berupa apa saja, apakah itu berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa tindakan, atau berupa apa saja yang itu merupakan hadiyun Nabi, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka qatrajah, maka hadiyun Nabi tersebut itu unggul dibandingkan dengan yang lain. Artinya petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih unggul jika dibandingkan dengan petunjuk selainnya. Karena itulah maka karena petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
lebih unggul, lebih baik dibandingkan dengan petunjuk selainnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih berhak untuk diikuti daripada selainnya. Hadiyun Nabi itulah yang lebih layak untuk diikuti dibandingkan dengan hadiyu ghairihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-hadi, dengan makna bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menunjukkan jalan hidayah. Bukan artinya Rasulullah itu menciptakan hidayah di hati manusia, karena pencipta hidayah di hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan selainnya. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Hadi, dan di antara nama-nama Nabi adalah juga Al-Hadi. Di sini dari sisi lafaz itu sama, tetapi berbeda dari sisi makna. Ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil makna. Sama dalam ucapan, berbeda di dalam maknanya. Ketika kita mengatakan Allah itu Al-Hadi, artinya Allah adalah Khaliqul Hidayah. Allah adalah pencipta hidayah. Dan ketika kita mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah adalah Al-Hadi, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menunjukkan jalan hidayah kepada umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Nabi berupa apapun itu, teladan Nabi berupa apapun itu, maka itu adalah lebih unggul jika dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga beliau lebih berhak untuk diikuti daripada selain beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang baik. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka hendaknya kita melakukannya. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaknya kita meninggalkannya. Apabila itu berupa perkara yang wajib, maka kita pun wajib untuk menjalankannya. Apabila yang dilarang itu berupa sesuatu yang diharamkan, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling mengenal Allah di antara kalian adalah saya. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling bertakwa, artinya beliau yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka beliau adalah orang yang paling layak untuk diikuti. Petunjuk-petunjuknya itu yang paling layak untuk diikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap yang beliau katakan,
setiap yang keluar dari mulut mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran, adalah kebaikan dan kebenaran. Dan tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata-kata kemudian salah dalam permasalahan syariah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah ucapan dari Muhammad kecuali dia adalah berupa wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Artinya setiap ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyun minallah, wahyu dari Allah yang dipastikan kebenarannya. Karena itulah maka kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran. Berbeda dengan selainnya. Berbeda dengan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya, maka mereka bisa, apa yang mereka katakan bisa benar dan juga bisa salah. Petunjuk yang mereka sampaikan itu bisa benar dan bisa salah. Namun hadyun Nabi Muhammad, petunjuk Nabi Muhammad itu pasti benar, tidak akan salah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling layak untuk diikuti daripada selainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini yang penting untuk kita perhatikan dan kita waspadai adalah munculnya orang-orang yang membawa paham ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, kami mengikuti Al-Quran, kami tidak mengikuti Nabi Muhammad. Nah, mereka hanya mengikuti Nabi Muhammad, hanya mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kelompok yang seperti ini. Hanya mereka mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran itu yang kami ambil, itu yang kami ikuti, itu yang kami lakukan. Jika perintah, itu yang kami jalankan. Jika larangan, itu yang kami tinggalkan. Hanya yang ada di dalam Al-Quran, tidak yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak yang ada dalam sunnah Nabi. Ini kelompok ingkarus sunnah. Mereka melakukan hal yang, mengatakan hal yang seperti itu, meyakini yang seperti ini. Nah, tentu saja ini tertolak, baik secara akal maupun secara syara'an. Secara akal terlebih dahulu, bagaimana seseorang itu bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah? Apa mungkin seseorang itu menjalankan perintah Al-Quran tanpa berpegang teguh kepada sunnah? Apa mungkin seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang haram tanpa mengikuti sunnah Nabi, tanpa mengikuti hadyun Nabi? Apa mungkin? Secara akal tidak mungkin. Secara akal tidak mungkin. Bagaimana bisa mengikutinya? Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat. Coba, orang yang mengingkari sunnah, bagaimana menjalankan perintah Al-Quran untuk mendirikan sholat? Bagaimana caranya dia melakukan sholat? Apakah dia bisa melakukannya? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada tata cara mengerjakan sholat secara rinci. Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan, tidak ada ayat yang menjelaskan misalnya rukun sholat, niat, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku, sujud, ruku, i'tidal, sujud 2 kali. Ada nggak penjelasan seperti itu dalam Al-Quran? Tidak ada.
Al-Quran perintahnya hanya secara global. Dirikanlah sholat, gitu saja. Tunaikanlah zakat. Mereka yang mengingkari sunnah, bagaimana mereka mengeluarkan zakat? Bisa nggak menjalankan perintah Allah tanpa sunnah Nabi, tanpa hadiyun Nabi, tanpa petunjuk Nabi? Bisa nggak? Tidak bisa secara akal. Wa atimmul hajja wal umrata. Bisa nggak mereka melaksanakan haji dan umrah tanpa hadiyun Nabi Muhammad? Tidak bisa secara akal, nggak memungkinkan. Maka kalau seseorang kemudian mendakwa dirinya mereka atau diri mereka hanya mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah sesuatu yang fatal, sesuatu yang sangat fatal dan sangat berbahaya. Sedangkan kita tidak bisa lepas dalam menjalankan perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan Al-Quran, tidak bisa lepas dari sunnah, dari hadiyun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita melakukan sholat, maka kemudian Nabi Muhammad memberikan petunjuk bagaimana sholat. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah mengajari salat. Bagaimana tata cara menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran, yaitu mengerjakan salat. Ketika Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan bagaimana mengeluarkan zakat. Apa saja yang wajib dikeluarkan dari harta benda, yang wajib dizakati, berapa yang harus dikeluarkan, berapa nisab, bagaimana ketentuannya. Apakah itu ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada dalam sunnah Nabi, ada dalam hadiyun Nabi Muhammad. Karena itu klaim ingkarus sunnah, klaim hanya mengikuti Allah, tidak mengikuti sunnah Nabi, adalah sesuatu yang jelas menyimpang, jelas bertentangan dengan ketentuan, dengan ajaran Islam. Itu masih dari sisi akal. Dari sisi syara, betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita juga mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka benar-benar dia telah taat kepada Allah. Jadi mentaati Allah adalah dengan mentaati Rasul. Mentaati Allah adalah dengan mengikuti Rasul. Bagaimana kita mentaati Allah dalam menjalankan sholat tanpa mengikuti Rasul? Tidak bisa seperti yang tadi telah kita katakan. Maka Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sudah juga kita katakan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah, maka sesungguhnya orang yang mengikuti Nabi telah mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dicegah, yang dilarang oleh Nabi, fantahu, maka jauhilah. Ayat ini juga sangat terang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul, untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, untuk mengikuti hadiyun Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Fa in tanaza'tum, apabila kalian saling bertentangan satu dengan yang lain tentang sesuatu, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, artinya kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kalau ini dalam surat An-Nisa yang tadi kita baca, yang dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Qul athi'ullaha war rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Sangat terang ayat ini juga menjelaskan tentang perintah agar kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain mengikuti Allah. Karena sunnah-sunnah Nabi itu adalah penjelas terhadap Al-Quran. Karena sunnah-sunnah Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi adalah rincian terhadap hal-hal yang masih mujmal, yang masih global yang ada di dalam Al-Quran. Maka nggak ada landasan bagi seseorang untuk mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di antara perkataan atau perbuatan yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada yang palsu, ada yang maudhu', yang dipalsukan oleh sebagian orang. Dan yang palsu tentu saja kita tidak menerimanya. Dan itu adanya sebagian perkataan, adanya sebagian perbuatan yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata dia maudhu', ternyata dia palsu, itu tidak menunjukkan bahwa seluruh sunnah Nabi itu tidak bisa diterima. Tidak menunjukkan hal itu. Karena di antara perkataan, perbuatan yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antaranya yang dipastikan sabit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Al-Quran dengan hadis dalam hal kesubutannya, kepastian adanya itu berbeda. Kalau Al-Quran semuanya qat'iyyus subut. Kalau Al-Quran seluruhnya qat'iyyu as-subut. Jadi sabitnya itu sudah dipastikan. Kenapa? Karena Al-Quran sejak awal Al-Quran itu sudah ditulis oleh para sahabat. Bahkan ada sebagian para sahabat yang langsung ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kutabul wahyi atau katabatul wahyi, sebagai para sahabat penulis wahyu. Setiap ayat turun ditulis, setiap ayat turun ditulis oleh para penulis wahyu ini. Sehingga Al-Quran dari awal itu sudah ada tulisannya. Ini yang pertama. Kemudian seluruh Al-Quran itu disampaikan secara mutawatir dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai dengan kepada kita. Dari mulai Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, begitu seterusnya, itu secara mutawatir. Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Artinya disampaikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya oleh sejumlah
orang yang tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat dalam kebohongan. Sehingga keberadaan ayat Al-Quran sama sekali tidak diragukan. Setiap ayatnya sama sekali tidak ada yang diragukan. Selain bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kemurnian Islam. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran itu. Dan Al-Quran terjaga sejak awal turunnya, sudah ditulis dan disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara mutawatir, sehingga tidak memungkinkan Al-Quran itu untuk dipalsukan, tidak memungkinkan Al-Quran itu untuk dirubah, ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat Al-Quran tetap akan seperti itu. Berbeda halnya dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis-hadis Nabi ini tidak seluruhnya ditulis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada masa Rasulullah pernah dilarang untuk menulis hadis Rasulullah. Rasulullah melarang para sahabat untuk menulisnya. Pernah itu terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan adanya percampuran antara Al-Quran dan hadis. Karena Rasulullah mengkhawatirkan nanti orang-orang menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hadis atau hadis itu adalah Al-Quran. Mereka akan menyangka itu, sehingga terjadi kesimpang siuran, ini ayat atau hadis, ini ayat atau hadis, ini ayat atau hadis. Kalau semuanya ditulis oleh penulis, semuanya menulis itu, sehingga mereka dikhawatirkan tidak bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian Nabi juga memerintahkan kepada orang-orang tertentu yang dipercaya oleh Nabi untuk menulis hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari sisi penulisannya. Sudah berbeda antara Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sisi pembukuannya juga jauh berbeda. Al-Quran pada masa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tulisan-tulisan Al-Quran sudah dikumpulkan menjadi satu. Pada masa Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran sudah dibukukan, sudah ditulis ulang dalam beberapa mushaf, kemudian dibagikan ke dunia Islam pada masa Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan hadis? Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum dibukukan pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Hadis-hadis Rasulullah belum dibukukan pada masa pada masa awal-awal. Pada masa setelah Khulafaur Rasyidin itu juga belum dibukukan sampai pada masa Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Bani Umayyah, seorang alim, waliyun min awliyaillah, khalifah, juga seorang khalifah yang adil, namanya Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian di masa beliau hadis-hadis Nabi baru dibukukan. Karena pada saat itu beliau itu prihatin dengan keadaan umat Islam, di mana banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan keyakinannya yang sesat.
untuk membenarkan ajarannya yang menyimpang. Banyak orang yang membuat hadis-hadis yang palsu. Mereka menulis atau mereka membuat suatu perkataan kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Mereka buat sendiri suatu perkataan untuk mendukung akidahnya, untuk mendukung keyakinannya, untuk mendukung ajarannya. Kemudian mereka bilang qala Rasulullah, padahal perkataan dia. Semuanya sesuai kepentingan masing-masing. Yang mereka membawa sebuah ajaran baru, mereka membuat hadis yang mendukung ajaran baru mereka, yang membenarkan ajaran mereka. Mereka yang berprofesi ini dan itu, mereka membuat hadis untuk mendukung profesi keduniaan mereka dan seterusnya. Berbagai macam ucapan yang dibuat oleh mereka di atas namakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini disebut dengan hadis-hadis maudhu. Menyebarnya hadis-hadis maudhu yang dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini mengkhawatirkan, karena nanti umat akan bingung, umat Islam akan bingung, ini benar hadis enggak? Yang tadi yang dibilang ini hadis begini, yang ini dibilang hadis begini, bertentangan satu dengan yang lain. Padahal kita mengetahui tidak mungkin ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saling bertentangan satu dengan yang lain, itu tidak mungkin. Tetapi karena munculnya pemalsuan terhadap hadis-hadis Rasulullah, menjadikan hadis-hadis Nabi seakan-akan itu terasa bertentangan satu dengan yang lain. Padahal sebenarnya enggak, karena sebagian perkataan yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maudhu atau palsu. Melihat kondisi yang seperti ini, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu memerintahkan para ulama untuk meneliti, untuk melakukan penelitian terhadap hadis-hadis Rasulullah yang beredar. Maka dilakukanlah penelitian para ulama hadis, mustalahul hadis, kemudian mereka membuat kriteria tertentu tentang dalam menilai hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncul istilah-istilah, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, kemudian ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif, dengan berbagai macamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hadis-hadis itu memenuhi 5 unsur, hadis itu diriwayatkan dengan sanad yang muttasil, dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seluruh perawinya itu adlun, seluruhnya adil. Mulai dari sahabat, tabi'in, dan semuanya sampai kepada perawi tersebut, itu adalah orang-orang yang adil. Kemudian yang ketiga, para perawinya dhabit, dhabtan sadriyan, atau dhabtan kitabian, orang yang dhabit. Orang bukan seorang yang pelupa perawinya, tetapi seorang yang dhabit. Kemudian tidak ada illah dan tidak ada syudzud dalam matanya, maka para ulama mengatakan ini hadisnya sahih. Dengan kriteria yang sangat ketat, dipastikan dia bersambung sanadnya kepada Nabi. Nanti kalau yang palsu sudah langsung ketahuan, ini dari si fulan, si fulan dari si fulan. Si fulan dari mana? Kok nggak ada ke atasnya? Kok nggak bersambung sanadnya? Nah ini udah nggak sabit itu misalnya, atau dhaif dan sebagainya, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh para ulama. Ini telah bersambung sanadnya, tapi orang-orangnya, perawinya kok pembohong semua, atau sebagian ada yang pembohong,
Sebagian ada yang mudallis dan sebagainya. Oh, ini hadis dhaif, dhaifnya ini dan seterusnya. Ini diriwayatkan, ini sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Para perawinya adil, para perawinya misalnya dhabit. Tetapi matanya kok bertentangan dengan nas sharih dalam Al-Qur'an. Nah, di sini kemudian menjadi misalnya hadisnya menjadi dhaif dan seterusnya. Semuanya nggak ada masalah, tetapi dhabitnya itu tidak dhabtan taman. Dhabitnya itu dhabtan ghairut tam. Oh, ini hadisnya hasan dan seterusnya. Nah, para ulama membuat kriteria-kriteria untuk menilai hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi penilaian sahih, kemudian penilaian hasan, kemudian penilaian maudhu, dhaif, itu adalah penilaian dari para ulama terhadap sanad dan matan. Ketika kita mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, bukan artinya perkataan Nabi itu dhaif. Nah, bukan artinya perkataan Nabi itu ada yang dhaif, ada yang hasan. Enggak, tetapi dilihat dari sisi dari sisi kebenaran adanya dan matan dari atau sanad dari hadis tersebut dan juga matan dari hadis tersebut. Jadi menurut kriteria ini hadis ini adalah sahih. Menurut kriteria ini hadis ini adalah hasan. Menurut kriteria ini adalah hadis itu dhaif dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau perkataan Nabi semuanya adalah sahih. Tadi sudah kita katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Permasalahannya adalah bahwa hadis Nabi tidak ditulis pada masa Rasulullah dan di akhir kemudian muncul pemalsuan-pemalsuan terhadap hadis Nabi. Jika benar itu sabit dari Rasulullah, maka pasti benar. Karena apa yang dikatakan Nabi adalah wahyu dari Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi jika Nabi salah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengikuti Nabi. Karena hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sudah memilahnya, mana yang maudhu, mana yang sabit, mana yang ghairu sabit, mana yang sabit, mana yang sahih, yang hasan, mana yang dhaif. Para ulama sudah menjelaskan tentang hal itu, sehingga kita mengikuti hadis-hadis Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kewajiban bagi kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita laksanakan, kita lakukan. Apa yang dicegah, yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga harus diwaspadai perkataan Yusuf Al-Qaradawi yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah salah dalam menentukan syarat. Ini sesuatu yang sangat berbahaya jika dipegangi, karena akan menimbulkan tasykik, keraguan terhadap umat Islam, terhadap syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga perkataan dia bahwa mengikuti Nabi itu berdasarkan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata dia itu sunnah, bukan wajib. Secara mutlak dia mengatakan bahwa mengikuti Nabi itu sunnah, bukan merupakan kewajiban. Nah, tentu ini juga tidak benar. Ada hal-hal yang mengikuti Nabi itu hukumnya wajib. Kalau Nabi mengajarkan sholat misalnya kepada kita,
Sholat 5 waktu beliau mengajarkannya, maka berarti sholat 5 waktu yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Al-Quran, kemudian tata caranya diajarkan oleh Nabi, mengikutinya itu adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usalli, maka wajib kita melaksanakan salat sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika dikatakan mengikuti Nabi sunnah secara mutlak, maka itu bukan sebuah kebenaran. Bukan sebuah kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam nazam yang berikutnya itu juga penegasan dari yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Fatabi'i shaliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Ikutilah orang-orang soleh, dari generasi salaf. Ikuti yang soleh dari generasi salaf. Kita menyebutnya as-salafus salih. As-salih artinya alladzi yu'addil wajibat wa yajtanib al-muharramat. Salih itu yang menjalankan yang diwajibkan dan yang meninggalkan yang diharamkan. Itu namanya salih. Jadi istilah salih ini bukan istilah yang ringan. Bukan istilah yang ringan dengan pengertian yang mudah seseorang itu menjadi orang yang soleh. Enggak. Menjadi orang yang soleh itu sulit, berat. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat kan orang menyebut orang itu soleh kan seperti enteng saja. Misalnya ada seseorang sekedar dia penurut kepada kedua orang tuanya, dia bilang itu anak yang soleh. Padahal dia nggak sholat, tapi anak yang soleh karena taat kepada orang tuanya. Ada orang yang setiap hari misalnya pakai sarung, pakai jubah, dia bilang dia orang yang soleh. Karena dia selalu pakai kopiah, putih lagi kopiahnya, kemudian dia bilang dia orang yang soleh. Semudah itu di masyarakat. Padahal dalam definisi syarak, soleh itu adalah orang yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan itu sesuatu yang sulit untuk memperoleh derajat itu. Maka soleh itu sama dengan taqi, sama dengan orang yang bertakwa. Yang merupakan dia senantiasa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Bahkan ada yang mengatakan soleh lebih tinggi dari itu karena ketika dia menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan larangan, dia juga menjalankan hal-hal yang disunnahkan. Waliyun min awliyaillah, menjadi seorang waliyullah. Di sini muallif rahimahullah memerintahkan kita agar mengikuti as-salafus salih. Kenapa ada salih? Karena ada juga kemarin kita katakan ada mereka yang hidup di generasi salaf tetapi mereka melakukan kemaksiatan. Bahkan mereka membuat kesesatan seperti Khawarij, seperti Syiah, seperti Qadariyah, Jabriyah. Mereka hidup di masa salaf. Mereka salaf, tetapi mereka membuat paham yang bertentangan dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka jangan diikuti kalau yang seperti itu. Ikuti as-salafus salih. Ikuti as-salafus salih. Kemudian yang berikutnya, jauhilah bid'ah. Bid'ah yang dimaksud tentu saja kemarin juga sudah kita jelaskan, al-bid'ah al-mazmumah. Karena bid'ah ada dua macam, bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Bid'atul huda wa bid'atul dhalalah.
bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kita dilarang mengikuti bid'ahnya yang dibuat, bid'ah sayyi'ah yang dibuat oleh generasi khalaf. Juga yang dibuat oleh generasi salaf seperti kelompok Khawarij, mereka membuat bid'ah sayyi'ah. Generasi khalaf lebih banyak lagi yang membuat bid'ah, termasuk bid'ah dalam akidah. Karena bid'ah ada dua macam, ada dari satu sisi ada dua macam, dari sisi yang lain juga ada dua macam, ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah amaliyah. Kalau bid'ah i'tiqadiyah yang dibuat oleh generasi salaf seperti bid'ahnya kelompok dari Khawarij, bid'ahnya kelompok Syiah, bid'ahnya kelompok Qadariyah, Jabriyah, itu bid'ah i'tiqadiyah. Kalau bid'ah i'tiqadiyah yang dibuat oleh generasi khalaf banyak sekali, bid'ah Ahmadiyah, bid'ahnya Wahabiyah, bid'ahnya Hizbut Tahrir dan sebagainya. Itu bid'ah i'tiqadiyah yang dhalalah, yang sayyi'ah, yang kita harus menjauhinya, bukan kita mengikutinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan penegasan dari yang sebelumnya yang dikatakan oleh muallif rahimahullah, fa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Terkait dengan masalah bid'ah kita sudah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Dalil-dalil yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, kita sudah jelaskan. Sangat tidak benar pendapat dari kelompok Wahabiyah yang menganggap bahwa semua bid'ah itu sesat. Bahkan sebagian ulama itu ada yang membagi pembagian bid'ah itu bukan hanya dua, tetapi dirinci. Kalau dikelompokkan memang dua, tetapi dirinci sesuai dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Sehingga ada namanya bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Ada yang bid'ah mandubah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah. Nah, sesuai dengan hukum syarak yang 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ada yang sampai seperti itu membaginya, dirinci berdasarkan sesuai hukum syarak. Ada yang wajib sampai hukum membuat bid'ah tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pengajian yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan segera menyelesaikan kitab ini dan kita akan ngaji dengan kitab yang lainnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.